Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia, dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu instansi, yaitu di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Pada materi ini, saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama, identifikasi isu aktual pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, isu aktual pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dan yang ketiga adalah analisis isu menggunakan teknik analisis yang ada, di mana saya menggunakan teknik tapisan isu (AKPK), dan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan mind mapping. Negara kita sedang mengalami proses perubahan global atau globalisasi. Globalisasi tersebut memberikan dampak, yaitu adanya perubahan terhadap pemberian layanan yang pada awalnya manual menjadi layanan berbasis elektronik. Sehingga para pemohon tidak perlu lagi untuk datang ke kantor, karena mereka bisa mendapatkan pelayanan melalui web ataupun aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dalam menghadapi globalisasi dan juga dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah, Kementerian ATR BPN selalu berpartisipasi aktif dalam melakukan transformasi digital. Layanan berbasis elektronik yang telah diterapkan oleh Kementerian ATR BPN adalah HT elektronik, informasi zona nilai tanah, pengecekan sertifikat elektronik, pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah, dan juga website KKP, Justisia, juga aplikasi Sentuh Tanahku. Kementerian ATR BPN juga berencana untuk memberikan layanan sertifikat elektronik. Namun, layanan ini masih belum dapat dilaksanakan. Dalam proses transformasi digital pada kegiatan pertanahan, tentunya kita akan mengalami masa transisi, di mana awalnya kita memberikan layanan secara manual, namun sekarang kita memberikan layanan secara elektronik. Dalam masa transisi tersebut, tentunya kita akan menghadapi permasalahan. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, harus dibuktikan dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data saya lakukan dengan wawancara virtual bersama para pengguna layanan elektronik BPN dan juga melakukan penelusuran media elektronik. Di sini saya melakukan wawancara virtual dengan para pengguna layanan elektronik BPN dan juga melakukan penelusuran media elektronik. Selain pengumpulan data-data tersebut, saya juga melihat fakta yang ada pada lingkungan kerja. Untuk kemudian, kita dapat mengidentifikasi isu aktual pada Kementerian ATR BPN. Para pengguna layanan BPN yang saya wawancarai adalah staf pegawai dan staf magang notaris PPAT di wilayah Malang dan Bali. Staf magang notaris PPAT di sini telah menempuh masa magang selama 1,5 tahun. Total jumlah informan ataupun narasumber yang saya wawancarai adalah 10 orang informan. Jawaban yang saya peroleh dari pertanyaan pertama, di mana 9 dari 10 informan menjawab pengecekan online dan HT online adalah layanan elektronik dari BPN yang paling sering digunakan. Sedangkan hanya 1 informan yang hanya menggunakan HT online. Untuk pertanyaan nomor 2, terdapat 10 orang informan yang mengatakan sering mengalami error. Error yang dialami di sini adalah sistem yang lambat dan tidak bisa mengupload berkas yang telah di-scan. 7 dari 10 informan menganggap layanan online tidak mempersingkat pekerjaan mereka, sehingga butuh waktu yang lama untuk menggunakan layanan elektronik tersebut. Kemudian, 2 dari 10 informan menyatakan bahwa sering mengalami keterlambatan dalam perbaikan berkas oleh BPN, sehingga tak jarang mereka harus kembali membayar PNBP. Atas jawaban nomor 3, seluruh informan menyatakan bahwa telah puas terhadap layanan pengecekan online. Namun, 7 dari informan lebih memilih pengurusan HT secara manual, karena mereka menganggap bahwa jika terjadi perbaikan, bisa dilaksanakan lebih cepat dengan langsung mengurus ke kantor pertanahan. Untuk pengumpulan data selanjutnya yaitu penelusuran media elektronik. Artikel pertama pada pokoknya menunjukkan keraguan-raguan warga terhadap pengurusan sertifikat elektronik dikarenakan trauma terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat pada layanan IKTP atau KTP elektronik. Di artikel kedua pada pokoknya memperlihatkan adanya potensi
konflik agraria semakin parah dengan adanya layanan sertifikat elektronik yang tidak terencana dengan baik. Dan pada artikel ketiga menunjukkan reaksi masyarakat yang ada pada media sosial, di mana reaksi tersebut tergolong negatif dikarenakan trauma masyarakat terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat pada layanan iktp. Dan pada artikel yang keempat, menunjukkan adanya penundaan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik. Untuk selanjutnya adalah fakta yang ada pada lingkungan kerja. Saya berada pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Sehingga di sini saya akan memaparkan fakta-fakta yang saya alami selama bertugas di seksi ini. Pada seksi 5 diwajibkan untuk menginput sengketa ataupun perkara pertanahan yang masuk. Dalam rangka penginputan dokumen kasus pertanahan pada aplikasi Justisia atau RBPN, sebelumnya dilakukan inventarisasi data kasus pertanahan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Namun, pada saat melakukan inventarisasi data tersebut, saya mengalami kendala di mana terdapat berkas, dokumen, serta warkah yang tidak dapat ditemukan, sehingga saya tidak bisa melakukan input dengan data-data yang lengkap. Dengan tidak adanya warkah ataupun dokumen yang berkaitan dengan kasus pertanahan tersebut, juga memberikan kesulitan bagi saya ketika melakukan penanganan perkara dan penanganan sengketa pertanahan. Ketika melakukan analisis terhadap sengketa pertanahan, tidak bisa maksimal karena tidak didukung oleh data, dokumen, dan warkah yang lengkap. Selain itu, tak jarang banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dengan format dan dokumen yang kurang lengkap. Dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku, harusnya bisa memberikan informasi yang mendetail kepada para pemohon dari identifikasi isu aktual melalui data dan fakta yang telah saya paparkan sebelumnya. Isu prioritas yang terjadi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menurut saya adalah isu mengenai transformasi digital terhadap kegiatan pertanahan. Dalam menetapkan isu prioritas tersebut, sebelumnya akan saya analisis terlebih dahulu dengan teknis tapisan isu atau AKPK. Pada analisis ini, saya telah menetapkan penilaian terhadap 4 kriteria terhadap isu prioritas yang telah saya pilih. Yang pertama adalah aktual. Penilaian yang saya berikan terhadap kategori aktual adalah 5. Karena isu ini muncul karena diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Untuk kriteria yang selanjutnya adalah kehalayakan. Pada kriteria ini, saya memberikan penilaian 5 isu mengenai transformasi digital terhadap kegiatan pertanahan, yang salah satunya adalah mengenai layanan elektronik. Itu menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia, menyangkut kepentingan orang banyak, karena berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah. Kriteria yang selanjutnya adalah problematik, di mana penilaian yang saya berikan pada kriteria ini adalah 5. Karena menurut saya, isu ini memiliki kemungkinan untuk menimbulkan permasalahan yang lain. Dan bahkan permasalahan ini bersangkutan dengan isu kontemporer, seperti korupsi dan juga kejahatan mass communication. Kemudian untuk kriteria yang terakhir, yaitu kelayakan, penilaian yang saya berikan di sini adalah 5. Karena menurut saya, isu ini relevan untuk diangkat. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa isu ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga kita harus segera mencari inisiatif untuk pemecahan masalah-masalah yang ada dalam isu ini. Karena telah memenuhi kriteria dari analisis yang telah saya sampaikan barusan, dapat kita katakan bahwa isu ini telah memenuhi kriteria sebagai isu prioritas, isu aktual yang terjadi pada instansi Kementerian atau RBPN. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pendalaman analisis lebih lanjut dengan menggunakan teknik analisis isu mind mapping. Menurut saya, untuk mewujudkan transformasi digital yang baik dan terlepas dari isu-isu ataupun permasalahan yang muncul nantinya, ada 3 unsur yang harus kita penuhi, yang harus kita jalani. Yang pertama adalah kepercayaan. Kita harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, mengingat ada kekhawatiran dan ketakutan dari masyarakat terhadap layanan elektronik yang akan kita berikan nantinya. Di mana dapat saya katakan bahwa pada saat ini, masyarakat belum memiliki kepercayaan yang penuh pada Kementerian atau RBPN
untuk melakukan layanan elektronik pada kegiatan pertanahan. Saat itu mengenai keamanan penyimpanan data di elektronik dan hingga kekhawatiran terjadinya korupsi seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang dapat kita lakukan adalah memberikan pelayanan yang berkualitas, mengutamakan pelayanan yang berkualitas. Kita menunjukkan bahwa program ataupun rencana terhadap layanan elektronik yang akan kita berikan itu telah matang dan kita siap untuk memberikan layanan elektronik tersebut. Kita juga bisa menunjukkan adanya gap atau perbedaan terhadap pemberian layanan secara manual dan pemberian layanan secara elektronik. Bahwa layanan elektronik memiliki keuntungan yang lebih banyak dibandingkan layanan manual. Yang kedua adalah menunjuk petugas yang kompeten lalu memegang nilai-nilai kejujuran sehingga terbebas dari tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang dapat merugikan masyarakat. Dengan melaksanakan dua hal tersebut, kita bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mendukung pelaksanaan transformasi digital dalam kegiatan pertanahan. Yang kedua adalah pengetahuan. Tentunya pelaksanaan transformasi digital ini harus didorong dengan pengetahuan yang baik itu dari masyarakat maupun dari petugas pelaksana kebijakan, yaitu para ASN dan PPNPN. Kita harus selalu dan tidak boleh berhenti dan tidak boleh lelah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya transformasi digital, yaitu layanan-layanan elektronik yang diberikan oleh BPN yang telah saya sebutkan tadi, pengetahuan dari para pelaksana kebijakan dan layanan tersebut yang dapat dilakukan dengan cara pelatihan. Pelatihan ini harus diberikan kepada seluruh petugas yang berkaitan dengan layanan elektronik, karena para petugas tersebut adalah ujung tombak penghubung antara transformasi digital yang kita lakukan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan elektronik tersebut. Dan untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi digital yang baik, menurut saya harus dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan elektronik tersebut. Seperti fakta yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya sering menjumpai masyarakat yang terkadang bingung dan tidak mengetahui bagaimana syarat-syarat lengkap jika ingin mengajukan permohonan ataupun pengaduan pada Seksi 5 Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrane. Untuk selanjutnya, kita dapat melengkapi informasi tersebut pada layanan aplikasi Sentuh Tanahku. Untuk selanjutnya, kita dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses aplikasi ataupun layanan elektronik tersebut dengan menyediakan QR Code untuk mendownload aplikasi Sentuh Tanahku ataupun aplikasi yang lainnya. Sehingga nantinya petugas dapat mengarahkan dan menawarkan kepada para pemohon ataupun masyarakat pengguna layanan elektronik untuk melakukan scan terhadap QR Code tersebut. Dengan melaksanakan kegiatan yang ada pada mind mapping ini, saya yakin bahwa kita dapat mengatasi kemungkinan permasalahan ataupun permasalahan yang memang sudah ada pada isu transformasi digital kegiatan pertanahan ini. Sekian pemaparan analisis isu instansi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.